Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Petrus Damianus Gorlawayan, NPM 19 04 06 03 0009. Saya mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas Peternakan. Di kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang budidaya kelinci. Mari simak sedikit penjelasan singkat dari saya. Peluang usaha ternak kelinci cukup menjamin karena kelinci termaksud hewan yang gampang dijinakkan, mudah beradaptasi, dan cepat berkembang biak. Secara umum, terdapat dua kelompok kelinci, yakni kelinci budidaya dan kelinci hias. Kelinci budidaya adalah jenis kelinci yang dibudidayakan untuk dikonsumsi dagingnya atau diambil kulit dan bulunya. Sedangkan kelinci hias adalah jenis kelinci untuk hewan kesayangan. Sebenarnya tak ada batasan pasti antara kelinci hias dan budidaya. Banyak ras kelinci yang awalnya diperlakukan secara kelinci hias, di kemudian hari dimanfaatkan menjadi kelinci pedaging. Karena ras tersebut memiliki keunggulan pedaging seperti bobotnya yang besar, pertumbuhan bobot cepat, dan perkembangbiakannya yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kelinci yang awalnya diperuntukkan untuk daging, namun karena bentuk dan rupanya indah, memukau, kemudian dikembangkan sebagai kelinci hias. Adapun juga jenis-jenis kelinci budidaya. Terdapat 3 fokus utama dalam ternak kelinci, yakni berorientasi pada daging, kulit, dan bulu. Jenis-jenis kelinci pun memiliki keunggulan. Beberapa berbeda-beda. Ada yang unggul di pertumbuhan daging, kualitas kulit, dan produksi bulu atau wool. Di Indonesia, ternak kelinci masih didominasi oleh kelinci pedaging. Hal ini karena industri kulit dan wool kelinci belum berkembang luas. Ada baiknya kita mengenal jenis-jenis kelinci agar bisa disesuaikan dengan orientasi ternak kita. Apakah kamu fokus pada daging, kulit, atau bulu? Kementerian Pertanian mengeluarkan panduan untuk para peternak kelinci agar memelihara kelinci sesuai peruntukannya. Berikutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang menyiapkan kandang kelinci. Secara umum, terdapat 2 tipe kandang, yakni sistem terbuka dan tertutup. Kandang sistem terbuka berupa hamparan lahan yang sekelilingnya diberi pagar. Kelinci dibiarkan bebas berkeliaran dalam area tersebut. Dalam area kandang disediakan naungan untuk berteduh dan tempat istirahat. Kandang terbuka ini sudah menjadi tipikal usaha ternak kelinci tradisional Indonesia. Dengan sistem seperti ini, pemeliharaan relatif lebih mudah. Apakah kalau hamparan luas, kelinci dibiarkan mencari makan sendiri, jadi kalau sekali-kali telat dalam memberi pakan, tidak perlu khawatir. Kelemahan sistem ini memerlukan lahan yang luas, hanya
layak dilakukan di pedesaan di mana ketersediaan lahan cukup besar. Kandang tertutup merupakan kandang yang dibatasi lantai, dinding, dan atap. Kandang jenis ini cocok untuk usaha ternak intensif. Budidaya kelinci dengan sistem kandang tertutup memerlukan dua tipe kandang, yaitu tipe postal dan tipe baterai. Kandang tipe postal adalah kandang yang menempatkan beberapa ekor kelinci sekaligus. Digunakan sebagai kandang perkembangbiakan dan merawat anak-anak kelinci. Sedangkan kandang tipe baterai adalah kandang yang dirancang untuk mewadah satu ekor kelinci per kandang. Biasanya berbentuk rak bersusun. Berikutnya adalah memilih induk. Ini juga sangat penting. Memilih bibit atau calon induk harus benar-benar diperhatikan, karena bibit berperan besar menentukan tingkat keberhasilan ternak kelinci. Indukan kelinci menentukan produktivitas dan kualitas hasil budidaya. Berikut ini beberapa kiat untuk memilih bibit ternak kelinci potong. 1. Carilah kelinci yang memiliki riwayat kesehatan yang baik. Keturunan dari kelinci-kelinci yang menghasilkan banyak anak dalam sekali kelahiran. 2. Bobot tubuh induk kelinci betina minimal 4-5 kg dan jantan 3-5 kg. 3. Memiliki pinggul yang bulat penuh. 4. Punggung tidak cengkung. 5. Mata cerah, tidak terlihat lesu dan ngantuk. 6. Bulu bersih terutama di sekitar kelamin. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pemberian pakan pada kelinci. Di alam bebas kelinci hanya mengonsumsi hijauan. Untuk usaha ternak kita bisa memberikan hijauan konsentrat ditambahkan dengan vitamin. Hijauan yang disenangi kelinci antara lain limbah sayuran seperti sawi, wortel, lobak, dan daun singkong. Juga jenis rumput-rumputan dan daun-daunan dari tanaman kacang tanah, jagung, dan pepaya. Sedangkan konsentrat biasanya berupa pelet buatan pabrik. Pemberian pelet dilakukan untuk memudahkan dan membuat praktis pemberian pakan. Pelet biasanya sudah memiliki kandungan nutrisi lengkap. Biaya pembelian pelet memang cukup mahal, namun ketersediaan dan kontinuitasnya lebih terjamin. Hal ini sangat diperlukan untuk usaha ternak kelinci secara intensif. Pemberian hijauan dimulai sejak kelinci berumur 2 minggu. Sedikit demi sedikit, jenis hijauan yang diberikan sebaiknya dilayukan terlebih dahulu untuk mencegah kembung pada anak kelinci, yang biasa mengakibatkan kematian anak kelinci. Biasanya disapi setelah berumur 8 minggu. Total kebutuhan pakan untuk kelinci mencapai 4-5
4-5% dari bobot tubuhnya per hari. Kelinci muda hingga 4 bulan membutuhkan hijauan 20% dari total pakannya. Kelinci lebih dari 4 bulan membutuhkan 60% hijauan dari total pakannya. Sebaliknya, pisahkan waktu pemberian pakan konsentrat dengan hijauan. Misalnya, konsentrat diberikan pada pagi hari sekitar jam 10, hijauan bisa diberikan pada pukul 1 sampai jam 6 sore. Berikutnya kita akan melihat panen ternak kelinci. Tidak ada patokan pada umur berapa ternak kelinci bisa dipanen. Pasar kelinci saat ini tidak semasif jenis daging lain, seperti unggas, sapi, atau kambing. Kelinci biasanya dijual anakannya sebagai peliharaan. Untuk menjual anakan sebaiknya di atas 2 bulan. Setelah masa penyusunan, karena kelinci yang terlalu muda dikhawatirkan tidak akan bertahan terpisah dari induknya. Sedangkan untuk pedaging biasanya dipanen setelah kelinci berusia 3,5 bulan atau mempunyai bobot 2-3 kg. Lama waktu penggemukan untuk mencapai bobot tersebut terlangsung sekitar 2-3 bulan. Bila dijual lebih lama lagi, biasanya sudah tidak ekonomis karena kelinci membutuhkan pakan yang lebih banyak. Apabila kita ingin menjual bibit atau calon indukan, biasanya dipelihara hingga kelinci berumur 10-12 bulan. Harga bibit tidak lagi diperhitungkan per kilogram, tetapi dilihat keunggulan, keturunan, dan kesehatannya. Mungkin hanya itulah yang saya bisa sampaikan di kesempatan yang baik ini. Memang belum sempurna, tapi semoga teman-teman bisa membantu untuk menyempurnakannya. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.